selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar. Ya, saya Novi Sulistiawati. Saya akan menjawab pertanyaan tugas video ketiga. Pertanyaan pertama, apa yang sahabat pahami tentang visi BIMBA? Visi BIMBA adalah untuk membangun generasi pembelajar hayat, yaitu generasi yang cinta dan bahagia dengan belajar secara mandiri, tanpa bergantung kepada siapapun, apapun, hanya bergantung kepada dirinya, bergantung kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Kemudian pertanyaan kedua, bagaimana supaya visi itu terwujud? Itu harus dengan apa saja sih misi BIMBA itu? Yang pertama adalah mensosialisasikan kata BIMBA. Kemudian yang kedua adalah dengan mensosialisasikan pentingnya menumbuhkan minat belajar pada anak sejak usia dini. Kemudian yang ketiga, membimbing, mengarahkan, dan memotivasi anak agar anak mempunyai minat belajar sejak usia dini secara intrinsik. Nah, kemudian yang ketiga, sebutkan tujuan BIMBA. Tujuan BIMBA sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu tujuan khusus dan tujuan umum. Tujuan umumnya itu adalah seluruh keluarga besar BIMBA. Kemudian apa sih tujuan khususnya? Tujuan khususnya itu adalah untuk meningkatkan minat baca dan minat belajar anak secara intrinsik. Anak mau melakukan kegiatan baca dan belajarnya itu secara senang, tidak dipaksa, tidak karena paksaan. Itu akan merasa bahagia, bukan terbebani, yang akan berdampak pada meningkatnya kemampuan anak. Inilah yang dinamakan kesuksesan yang dicapai oleh anak. Apabila tujuan khususnya sudah terpenuhi, tujuan umumnya juga pasti tercapai. Ya, itu tujuan umumnya, seluruh keluarga besar pasti akan merasa bahagia dan sukses. Kalau khususnya yaitu anak memiliki minat untuk belajar, untuk membaca sesuai dengan keinginannya sendiri, mereka merasa bahagia, mereka merasa senang tanpa adanya paksaan. Disitulah titik kesuksesan yang dicapai oleh anak. Nah, dari situ tentu tujuan umumnya pun sudah tercapai. Ya. Kemudian pertanyaan keempat, apa sih yang membedakan lembaga pendidikan BIMBA dengan lembaga-lembaga pendidikan lain? BIMBA AIUEO sendiri itu kan merupakan anak Indonesia PAI yang bergerak di bidang pendidikan anak usia dini dengan memiliki perbedaan dalam metode yang dihadirkan. Metode yang digunakan lebih untuk membentuk karakter anak supaya anak itu menyukai proses belajar, menyukai proses membaca, tumbuh minat belajar membacanya. Pendidikan atau instansi lain, ya, sedangkan untuk pendidikan usia dini yang lain itu, misal kita ambil sebagai contohnya PAUD atau TK, itu metode atau aspeknya dalam pengajarannya itu berbeda. Bedanya itu ada di target. Untuk PAUD, KB, dan TK, cakupan pembelajarannya seharusnya meliputi 3 aspek, yaitu perkembangan anak, yaitu fisik, motorik, bahasa, serta sosial emosional atau pembentukan karakter. Sedangkan di BIMBA itu kan lebih kepada fokus baca, tulis, dan berhitung saja. Itulah yang membedakan
Kemudian padahal sama-sama ada yang namanya fun learning, ya betul, sama-sama ada fun learning, hanya saja mungkin lebih kepada titik fokusnya itu yang berbeda. Kalau Bimba itu lebih kepada fokus untuk menumbuhkan minat belajar pada anak, sedangkan pada pendidikan lain tidak berfokus untuk hanya supaya anak itu bisa belajar, tapi juga berfokus pada hal-hal lain seperti perkembangan motorik, perkembangan psikomotorik, dan perkembangan sosial emosional anak. Nah, itulah yang membedakan antara Bimba dengan instansi pendidikan lain. Ya, sekian jawaban pertanyaan tugas video 3 dari saya. Kurang lebihnya saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata atau ketidaktepatan jawaban yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, tetap semangat dan terus belajar.